Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bela negara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pengampu, pelatihan dasar CPNS yang kami muliakan. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya bekerja di Babelkes Semarang. Jabatan saya sebagai Widya Iswara Ahli Madya di Babelkes Semarang. Bapak dan Ibu, para pemerhati semuanya, di sini kami akan menampilkan, akan memberikan delivery strategi pembelajaran sikap dan perilaku bela negara. Adapun dasar hukum yang akan kita gunakan, satu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2001 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2001 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian selanjutnya yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 580 Tahun 2024 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Dan selanjutnya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 581 Tahun 2024 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun beberapa metode dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ada 3, yaitu 1, pelatihan klasikal. Di situ ada on, off, on campus. Kemudian yang kedua yaitu blended learning, perpaduan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Di sini ada 3, yaitu pembelajaran mandiri, kemudian ada pembelajaran distance learning, dan pembelajaran klasikal. Dan yang ketiga yaitu distance learning. Ini kita gunakan dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Seperti pada tahun ini, karena kita ada efisiensi dalam anggaran, jadi kita menggunakan distance learning. Yaitu pembelajarannya adalah full daring, full e-learning. Yaitu nanti ada pembelajaran mandiri, kemudian ada pembelajaran dan aktualisasi e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun tujuan pembelajaran dari agenda 1 adalah agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani, mental dalam menghadapi isu-isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil yang profesional untuk melayani masyarakat. Kemudian amanat pembelajaran yang akan kita pelajari nanti yaitu seluruh mata pembelajaran agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktek. Indikator hasil belajar yang ingin kita capai,
Satu, menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua, menjelaskan isu-isu kontemporer. Dan yang ketiga, melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik, mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerja keras, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Bapak dan Ibu, selanjutnya apa yang akan kita pelajari nanti ada 3, yaitu 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu-isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Ini Bapak dan Ibu 3 modul ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Adapun target dari pencapaian pembelajaran agenda 1, peserta bukan hanya tahu yaitu tentang teori, sejarah, regulasi, apa itu pembelajaran agenda 1, kemudian setelah tahu ada kemauan, mau untuk meningkatkan motivasi, semangat, dan gairah bela negara. Dan yang ketiga, mampu, yaitu mengimplementasikan, yaitu aksi-aksi dari bela negara. Itu tujuan kita, target yang kita capai, Bapak dan Ibu, di samping tahu, juga mau serta mampu untuk mempraktikkan. Adapun pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan pada kesempatan ini, yaitu kita menganut pada pembelajaran dalam kondisi darurat atau keadaan lain, yaitu semuanya full daring. Dari MOOC belajar mandiri, kemudian ada distance learning, kemudian juga ada pembekalan dari PKPWT, dan juga kemudian rapat kelulusan, semuanya akan dilaksanakan secara daring. Bapak dan Ibu, selanjutnya pembelajaran yang ingin kita capai nanti ada 1, pembelajaran mandiri. Di sini dalam pembelajaran mandiri selama 2 hari melalui LMS di Lembaga Akreditasi Negara, yaitu hari pertama sebanyak 3 jam pembelajaran, yang kedua pembelajaran agenda 3 yaitu dengan 6 pembelajaran. Di sini nanti para peserta belajar secara mandiri melalui LMS Lembaga Akreditasi Negara. Kemudian selanjutnya pada tahap e-learning, disilinah nanti Bapak dan Ibu, agenda 1 ini akan disampaikan selama 5 hari berturut-turut, yaitu sinkronus hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan asinkronus, kemudian hari kedua juga ada sinkronus, kemudian dilanjutkan dengan asinkronus, kemudian hari ketiga full asinkronus, hari keempat kemudian ada sinkronus dan juga asinkronus, dan hari kelima yaitu sinkronus dan ditutup dengan ASBN. Mari kita kupas satu persatu. Sinkronus hari pertama. 1. Jangan lupa kita selalu membangun suasana pembelajaran untuk menjadi kondusif. Bisa dengan game, bisa dengan lain sebagainya, yang itu akan membangkitkan semangat dari pembelajaran para peserta CPNS. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan tanya jawab.
pengalaman, dan pemahaman hasil dari pembelajaran mandiri, yaitu dengan modul 1, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu penjelasan tujuan pembelajaran dan overview modul agenda 1, serta keterkaitan dengan agenda keempat. Yang keempat, kita melakukan curah pendapat tentang materi nilai-nilai dasar bela negara. Dan yang kelima, kita berikan penjelasan penugasan hari pertama. Setelah ini nanti peserta mengerjakan tugas sinkronus hari pertama. Selanjutnya, sinkronus hari kedua. 1. Kita tetap selalu membangun suasana pembelajaran agar selalu kondusif, dan satu lagi yaitu mereview sinkronus hari pertama. Yang kedua, paparan tugas kelompok, yaitu tentang dialog kebangsaan, tugas yang kemarin. Yang ketiga, pembahasan umpan balik, hasil dari pemaparan tugas dan pendalaman materi, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di sini Bapak dan Ibu dari penugasan tadi saling dari kelompok 1 dan kelompok 2 saling memberikan masukan. Yang keempat, tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri modul 2 serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut. Kelima, curah pendapat dengan materi isu-isu strategis dan pengelolaan konflik kepentingan. Setelah penjelasan ini, Bapak dan Ibu, setelah curah pendapat, kita yang terakhir yaitu dengan penjelasan tugas-tugas untuk hari kedua dan hari ketiga. Selanjutnya, sinkronus hari ketiga. 1. Tetap kita pagi membangun suasana pembelajaran agar lebih kondusif, dan juga mereview sinkronus hari kedua. Selanjutnya, yaitu dengan pemaparan tugas kelompok hari kedua, yaitu analisis isu kebangsaan. Di sini nanti peserta mengemukakan, menampilkan hasil dari diskusi kelompok dan saling melengkapi antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Yang ketiga, pembahasan umpan balik, paparan tugas, dan pendalaman materi dengan menggunakan teknik analisis isu. Keempat, tanya jawab, pengalaman, dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri modul 3. Serta hal-hal yang perlu dikuatkan dan didalami lebih lanjut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, yang terakhir yaitu penjelasan tugas-tugas hari keempat. Untuk selanjutnya, sinkronus yang keempat, sesi tersebut. Di sini ada 3 sesi. Sesi pertama yaitu membangun suasana pembelajaran yang tetap kondusif dan juga mereview hasil sinkronus hari ketiga. Selanjutnya di sini nanti kita lebih banyak paparan tugas-tugas, yaitu paparan tugas individu hari ketiga, yaitu video aksi bela negara. Yang ketiga, selanjutnya adalah paparan tugas hari keempat, yaitu rencana aksi bela negara. Dan paparan yang selanjutnya yaitu komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara. Yang kelima, kita bahas bersama-sama dan juga kita memberikan umpan balik hasil paparan tugas-tugas dan pendalaman materi, yaitu tentang kesiapsiagaan dan nilai-nilai bela negara. Selanjutnya, kita mengadakan curah pendapat dan penguatan dari materi-materi
misalnya tentang kemampuan awal bela negara, kemudian tentang keprotokoleran, kemudian kewaspadaan dini dan atau praktek PBB. Selanjutnya, mereview dan pembulatan, juga penyimpulan materi dari agenda 1. Adapun untuk sesi kedua, kita mengadakan gladi api semangat bela negara. Yang ketiga, yaitu dengan kegiatan pembelajaran pelaksanaan acara ASBN secara virtual. Waktunya biasanya kita setting pukul 20 sampai 20.45. Demikian Bapak dan Ibu para pemerhati dengan agenda besar. Inilah yang bisa kita sampaikan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Salam bela negara.